hutan sebesar 93,95 juta hektar, hutan tropis di Indonesia menyediakan habitat penting bagi jutaan rakyat, mata pencarian, sumber pangan, obat-obatan, air bersih, yang mendukung ekosistem yang ada, dan kehidupan bahkan sampai dengan peribadahan umat beragama. Demikian juga ritual-ritual dari masyarakat adat yang ada di Nusantara. Dan oleh karenanya hutan bagi Interfaith Rainforest Initiative bukanlah semata entitas ekologis, tapi juga merupakan elemen penting bagi identitas dari komunitas, kebudayaan, kehidupan masyarakat di mana boleh bersinggungan atau hidup di dalam hutan itu tersebut. Dan oleh karenanya dalam kebersamaan dan kenyataan itu, Interfaith Rainforest Initiative atau dalam bahasa Indonesianya Prakarsa Lintas Agama untuk Hutan Tropis Indonesia menginisiasi gerakan moral yang dibangun oleh, kalau di Indonesia ada DELAP, juga dengan adanya Interreligious Council, lalu ada Aliansi Masyarakat Nusantara, dari pihak perguruan tinggi, dari pihak mitra yang ada. Kita mendeklarasikan pada Januari 2020 sebagai suatu platform interfaith nasional yang mau merespon atau berkomitmen untuk merespon persoalan hutan tropis yang konon dan berdasarkan riset pula semakin hari semakin terdegradasi, semakin dalam keadaan kritis. Dan itu semua mengapa sampai dengan lembaga keagamaan menjadi penting untuk turut ambil bagian dalam merespon isu krisis ekologis ini, oleh karena salah satu faktor atau variabel yang kami lihat dan kita lihat adalah karena merosotnya moralitas manusia yang semakin hari semakin rakus akan ekstraksi atau eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan pribadi, sekelompok orang, ataupun dalam kepentingan-kepentingan lainnya yang tidak berkelanjutan. Dan oleh karenanya, prakarsa yang dimulai pada Januari 2020 lalu, kemudian kita juga teruskan untuk dibangun pada tataran atau tingkatan atau lokus yang lebih spesifik lagi, yaitu tingkatan provinsi, di mana hutan tropis atau hutan dianggap sebagai satu masih kuat dan patut untuk terus dirawat dan diselamatkan. Dan kami melihat Riau, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Papua haruslah menjadi lokus atau entitas yang juga bergerak bersama sebagai satu gerakan prakarsa lintas iman, merespon secara moral, tapi juga kolaboratif bersama dengan pemerintah, bahkan dengan pelaku usaha, bisnis atas SDA atau sumber daya alam, dengan masyarakat adat dan elemen-elemen lainnya, untuk kemudian menyelamatkan hutan tropis, tapi juga sekaligus juga untuk membangun masa depan yang berkelanjutan. Dan yang kita lakukan di sini adalah kelanjutan membangun kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik, kegiatan-kegiatan yang lebih dinamis, dan semakin melibatkan stakeholders di mana hutan itu berada. Dan puji Tuhannya, Papua Barat adalah salah satu lokus hutan atau entitas hutan terbesar di dunia setelah yang ada di Amazon. Tepuk tangan buat Papua Barat. Bukan ini nanti ekonomi negara ini akan hancur, akan terpuruk. Lagi jawab saja, saya bisa, kalau bagaimana membangkitkan atau menumbuhkan kembali ekonomi, saya punya pengetahuan itu, atau kalau nanti saya tidak punya pengetahuan, saya akan tanya ahli-ahli ekonomi itu bagaimana caranya membangkitkan kembali ekonomi negara. Yang kita tidak punya ahli itu menghidupkan kembali orang yang sudah mati atau rakyat yang sudah mati. Jadi oleh karena itu kita akan ambil langkah apapun untuk menyelamatkan rakyat dulu, ekonomi nanti kita bangkitkan kemudian. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, seluruh kegiatan
kegiatan ini dengan sungguh-sungguh serius, lalu kemudian materi-materi yang nanti disampaikan oleh para narasumber, Bapak Ibu para narasumber pada kesempatan ini juga diikuti dengan baik, yang bisa ditindaklanjuti, diimplementasikan, disampaikan, disosialisasikan kepada masyarakat di mana kita ada. Kami harapkan itu bisa dilakukan. Sekecil apapun, kepada satu orang sekalipun yang ada di samping kita, itu ketika itu disampaikan, itu sudah membantu untuk mensukseskan atau ikut menyelamatkan bumi ini, ikut berkontribusi terhadap bagaimana kelestarian alam kita. Baik, saya kira ini yang dapat prakarsa lintas agama untuk hutan tropis Papua Barat. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Papua Barat dengan luas 120.946 km persegi yang terletak di bentang laut Kepala Burung adalah wilayah dengan keanekaragaman hayati terlengkap di bumi dengan 90% tutupan hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia yang penting bagi paru-paru dunia. Kondisi dan potensi ini menjadi alasan utama di tahun 2015 yang lalu Provinsi Papua Barat mendeklarasikan diri sebagai provinsi konservasi pertama di Indonesia dan bahkan di dunia. Sesungguhnya prinsip-prinsip Papua Barat sebagai provinsi konservasi semata-mata untuk melindungi dan mempertahankan bumi dan segala isinya sebagai sebuah karunia Tuhan yang oleh Pak Gubernur tadi disebutkan bahwa bukan kita saja yang punya hak untuk menikmati apa yang Tuhan anugerahkan ini, tetapi juga anak cucu kita ke depan, mereka juga punya hak yang sama untuk menikmati hijaunya hutan, birunya laut, begitu juga birunya langit. Oleh karena itu, komitmen ini kemudian dituangkan dalam bentuk yang lebih konkret sebagai wujud komitmen pemerintah daerah Provinsi Papua Barat untuk melestarikan bumi, menjaga bumi ini dari tergerus atau terdegradasi oleh karena pemanfaatan yang tidak memperhatikan keberlanjutannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, event internasional ICBA tahun 2018 dengan deklarasi Manokwari merupakan momentum bersejarah yang telah mendorong terjadinya perubahan nomenklatur Papua Barat sebagai provinsi konservasi menjadi provinsi pembangunan berkelanjutan. Perubahan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan tafsir nilai-nilai konservasi dalam kewenangan, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan kehutanan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Kebijakan pemerintah melalui Perdasus Provinsi Papua Barat nomor 10 tahun 2019 tentang pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat merupakan wujud komitmen pemerintah provinsi untuk mendorong pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, tindakan konservasi keanekaragaman hayati serta jasa ekosistem termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat yang mendiami tanah Papua Barat. Perdasus nomor 10 tahun 2019 dan deklarasi Manokwari memberi peluang namun juga tantangan untuk mempertahankan minimal 70% tutupan hutan dan 50% kawasan perairan sebagai kawasan yang dilindungi bagi kehidupan masyarakat adat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari alam. Tentu hal ini nanti juga kami harapkan dapat memberikan rekomendasi karena ada Perdasus yang tadi saya sebutkan nomor 10 tahun 2019, demikian juga deklarasi Manokwari pada kegiatan ICBA 2018 yang lalu, ada komitmen-komitmen yang kemudian ditelurkan di dalam momen-momen itu. Persoalannya kemudian ke depan tentu kita dihadapkan dengan masyarakat adat, masyarakat agama, masyarakat
yang mendiami wilayah-wilayah di mana kami atau pemerintah berkomitmen untuk menjaga tutupan atau luas tutupan hutan itu. Masyarakat ini tentu mereka juga membutuhkan untuk disentuh pelayanan pemerintahan dan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Nah, oleh karena itu model-model pendekatan yang bisa nanti ditelurkan atau dihasilkan dari program atau kegiatan-kegiatan semacam ini tentu juga menjadi sesuatu yang diharapkan oleh pemerintah daerah, sehingga ke depan ada langkah-langkah konkret yang harus kita lakukan secara konkret, secara nyata untuk menyentuh masyarakat adat sebagai pemilik sejati daripada hutan, daripada alam di mana mereka berada. Kalau kemudian kita berkomitmen menjaga luas tutupan hutan tadi 70%, lalu masyarakat ini tidak tersentuh, mereka tetap hidup dengan kondisi tergantung pada alam, ini juga tentu sesuatu yang tidak bijak. Oleh karena itu luas tutupan ini tetap mari kita jaga kelestariannya supaya bisa dinikmati nanti oleh anak cucu kita ke depan. Tetapi juga mereka yang hari ini hidup di tengah-tengah hutan, berada di tengah-tengah atau berada di daerah-daerah pesisir di mana laut itu menjadi kawasan-kawasan konservasi, mereka tetap bisa hidup bertahan dengan berkecukupan. Ini menjadi tantangan kita. Yang berikut juga tentu komitmen pemerintah ini tentu membutuhkan dukungan daripada baik masyarakat adat sebagai pemilik sejati wilayah di mana mereka ada, hutan di mana mereka tempati, laut di mana mereka ada itu. Tapi mereka juga perlu diinformasikan bahwa ini sudah menjadi komitmen pemerintah, komitmen bersama, dan oleh karena itu mari bersama-sama dengan pemerintah gunakan laut, gunakan hutan, gunakan alam ini secara bijak supaya mereka tetap bisa hidup, tetapi ke depan anak cucu kita, anak cucu mereka ini juga bisa menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Momentum ini, forum pembekalan ini, saya kira menjadi forum atau momentum yang juga luar biasa dan bisa ikut memberikan kontribusi pemikiran, konsep kepada pemerintah apa yang harus dilakukan supaya proses ini bisa terus terjaga dengan baik. Masyarakat yang tadi kami maksudkan itu bisa tersentuh, tetapi juga kelestarian lingkungan, kelestarian alam ini terus bisa terjaga. Saya kira ini menjadi komitmen yang baik, luar biasa. Kita ajak mereka juga bahwa apa yang kita lakukan jika kita menjaga hutan kita bukan hanya bermanfaat bagi diri pribadi atau kelompok kita yang ada di sekitar itu, karena pasti ketika terjadi kerusakan hutan itu dampak yang ditimbulkan akan terjadi macam-macam, longsor, banjir, bandang dan lain sebagainya yang tentu akan merugikan mereka sendiri. Tetapi lebih dari itu, jika hutan ini tetap terjaga, maka secara moral itu kita memberikan kontribusi kepada umat manusia di bumi ini. Ada kontribusi yang luar biasa yang kita berikan, atau kita memberikan kontribusi, memberikan sumbangsi terhadap laju perubahan iklim yang saat ini luar biasa pesatnya. Kalau melihat atau kita buka di syukur kepada Tuhan serta terus memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan, kegiatan pembekalan program prakarsa lintas agama untuk hutan tropis Indonesia Provinsi Papua Barat pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka secara resmi dengan pemukulan tifa ini sebanyak-banyaknya.